اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيد ولمع الدين رب احفظ لنا من جميع الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Kita bersama-sama kita berdoa menjadikan satu jagat sunnah Allah untuk menggapai rahmat keutamaan yang banyak terjadi di atas. Ittiba' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat rahmat keutamaan yang maha sempurna di dalam diri. Bersama-sama zikir untuk menarik satu rahmat keutamaan yang masih jauh dari kita akan mendekat kepada kita. Kegiatan ini bukan semata-mata sebagai satu kegiatan rutinitas ibadah. Harapan yang kita inginkan ketika bersama-sama sholat di tempat ini, agar rahmat Allah, berkah Allah yang bila jauh dari kita akan didekatkan kepada sekolah kita dan dengan tujuan baik kita.
Agar jika memang rahmat berkah Allah masih tergantung di arsy yang harus kita runtuhkan dengan sujud bersama, itu diturunkan oleh Allah pada hati ini. Agar kita cita-cita semuanya masih jauh dari pencapaian yang baik, kita memuji kepada Allah hari ini. Agar cita-cita itu diberikan oleh Allah bermanfaat dan berberkah. Itu sholat yang kita laksanakan. Bukan semata-mata aksen, bukan semata-mata nilai, itu hanya efeknya saja. Kenapa? Karena pada dasarnya jiwa dan semangat infak itu bukan terletak pada nilai-nilai dunia, tetapi sebatas semangat saja kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika hari ini tidak pandang etnis, tidak pandang yang namanya orang itu dari suku manapun, dari negara manapun berkumpul pada malam kemarin di Arafah. Di tempat ini suasana tidak ada bedanya. Di mana para jamaah sekalian dari manapun asalnya, tapi hari ini dengan begitu hikmatnya satu tujuan niat kepada Allah, tidak ada satu kata-kata keluar ketika kita salat. Semuanya rukuk sama, sujud dalam komando yang sama. Seandainya nilai-nilai sholat seperti ini kita pakai sehari-hari dalam agama kita, dalam aktivitas ibadah kita, aktivitas sekolah kita, yakin tidak ada satu penilaian Allah akan jatuh pada hari ini. Saya teringat ada hadis qudsi jika Allah menyampaikan kepada kita. Allah menyampaikan sebagai satu koreksi hidup kita bersama. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi? Dengan melihat kemungkaran, kemaksiatan mulai pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, sesungguhnya Allah itu akan berpaling kepada kita dengan melihat kemaksiatan itu sepertiga berkala dari dunia akan dicabut. Dengan melihat kemungkaran manusia begitu hebat dan begitu banyaknya kemaksiatan, Allah mengatakan lagi setengah rahmat dan berkah bumi akan dicabut. Diberikan keimanan kemudian tidak tambah keimanannya, maka seluruh rahmat berkah Allah akan dicabut kata Allah. Tapi yang Muhammad kecuali orang yang mau bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertakbir, karena itulah semua rahmat berkah telah turunkan ke bumi ini. Yang pada malam kemarin seluruh yang ada di muka bumi ini mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid. Pernahkah kita bayangkan ketika jalan darah kita itu perputarannya sama dengan peristiwa tawaf? Pernahkah kita bayangkan bahwa peristiwa tawaf dan jalan darah kita itu sama dengan perputaran bumi ini? Pernahkah kita pikirkan bahwa seluruh gerak yang menjadikan tasbihnya alam, tasbihnya manusia, tasbihnya jasad ketika sholat, dan tasbihnya darah kita, semuanya memuji kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah membukakan baju untuk kita. Seandainya tahu kemaksiatan segitu banyak kepada kita, Allah sendiri akan memberikan hidup kepada kita lagi. Tapi karena saking besar rahmat dan kasih sayang Allah itulah berkah Allah tidak dihilangkan. Pernahkah berpikir ketika kita memandangkan asal Tuhan setiap hari, tidak semata-mata kita bacakan di lisan, tapi dengan Asmaul Husna itu ketika di Al-Quran bilang sesungguhnya Asmaul Husna itu sebagai cara untuk mengijabahi doa yang kita inginkan. Siapa yang membawa Asmaul Husna akan aku berikan tiket masuk surga kata Allah dari pintu manapun yang dia inginkan. Siapa membaca Asmaul Husna tidak akan aku tolak doanya. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Di sisi ini, mari setelah ini aktivitas Asmaul Husna setiap hari tolong tidak digunakan untuk aktivitas yang lain, hanya 15 menit saja untuk menurunkan rahmat berkat Allah sehari. Hadirin dan di dalam Al-Quran Allah bilang surat Al-Isra ayat 44,
Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardh wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7 dan bumi seisinya bertasbih kepada Allah dan memuji kebesaran Allah, tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Ketika hari ini kita bertasbih, tanaman sekitar kita bertasbih setiap hari. Ketika kita tidur, pohon-pohon bertasbih. Ketika kita tidur, ikan-ikan bertasbih. Ketika kita tidur, angin bertasbih. Ketika kita tidur, darah kita bertasbih. Ketika kita tidur, ruh kita bertasbih. Kalau kita bandingkan dengan aktivitas kita, ternyata tasbih yang kita ucapkan jauh lebih sedikit daripada tasbihnya makhluk-makhluk lain kita. Semut ketika dia pada malam hari dia bergerak, angin ketika dia bergerak, dia bertasbih kepada Allah. Dan barang siapa ketika mau tidur dia berdoa dan dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sesungguhnya tidurnya dihukumi tasbih kepada Allah. Siapa yang mengucapkan itu? Malah kita dengar lebih. Kenapa agama kita ngajari doa seperti itu? Kenapa agama kita ngajari doa seperti itu? Karena apa? Itu menjadikan kemuliaan. Sekarang mari kita ambil. Ketika kita menjadi sebagai ibadah, maka akan menjadi bukan dalam tantangan menjadi. Orang yang memang bagaimana intinya kita minta kepada Allah? Begitu hebat kita lakukan. Kita dengan baju yang baik. Ketika kita minta kepada pimpinan kita datang dengan baik, etika yang baik, ngomong yang baik. Sudahkah seperti itu kita kepada Allah? Tidak sempurna jika ketika kita menghadap manusia memohon sesuatu, bajunya bersih, bajunya baik. Pertanyaannya, apa kita kepada Allah sudah seperti itu? Bahkan lebih dari itu. Bahkan terkadang kita ketika sholat hanya dengan kaos oblong dipakai, sungguh tidak mencerminkan satu yang mohon yang benar kepada Allah. Ketika sekolah dengan kerapian seperti itu kita ditegur, pertanyaannya, sudah merasa ditegurkan batin kita ketika kita sholat tidak mencerminkan baju yang sopan hari itu? Sholat bukan semata-mata ritual semata, tetapi hari ini ada satu nilai yang perlu diambil. Jadi sekarang mari kita belajar sedikit tentang Nabi Ibrahim SAW. Nabi Ibrahim 60 tahun hidupnya. 60 tahun. Singkat ceritanya hari itu memohon kepada Allah. Kemudian apa? Allah memberikan keturunan. Lahir yang pertama adalah Nabi Ismail. Hanya berlaku beberapa bulan
Ketika bayangkan sudah lama tidak diberi nikmat oleh Allah, ketika diberi nikmat disuruh pisah. Hanya dibekali minuman dan makanan sebatas yang dia bawa saja. Yang lain tidak. Antara iya dan tidak hari itu diputus. Dubiha, kalimat menyembelih kata Allah dalam setiap ahli tafsir. Allah tidak mau jika Nabi Ibrahim itu kecintaannya itu berkurang hanya karena lama tidak diberi anak, kemudian diberi anak, dia lupa akan Allah. Diputus sama Allah. Sembelihlah Ibrahim. Ketika ditinggalkan, bayangkan dengan begitu hebatnya meninggalkan seorang istri di padang pasir, gak ada tempat tinggal, tidak diberi tempat, ditinggal langsung dengan anak yang masih bayi. Nabi Ibrahim hari itu kekuatan kepada Allah, apa cinta kepada manusia yang akan dikuatkan hari itu. Dipotong, disembelih sifat cinta dunia. Ketika bisa dipilih oleh Allah untuk nyambagi anaknya, lahir anak kedua yang namanya Nabi Ishak dan itu Sarah. Allah memberikan penyembuh dengan lahir anak kedua dari istri pertama Siti Sarah. Agak terlupakan susahnya, agak berkurang susahnya. Ketika sampai besar Allah mengingatkan lagi, ya Ibrahim, kami pernah mengingatkan anakmu, cari anak itu. Ketika dicari, begitu kagetnya Nabi Ibrahim, anaknya sudah besar. Pertanyaannya sekarang, jika seorang Ismail lepas dari seorang wanita yang tidak cinta akan Allah, dia akan dendam sama bapaknya. Kenapa? Tidak pernah diberikan makan dan juga peduli nafkah. Tidak pernah digendong masa kecilnya. Intinya, haji adalah memberikan kita seorang wanita diperintahkan sebagai satu-satunya figur yang bisa memberikan penyembuh kepada anak, tidak hanya di kandungan tapi ketika lahir. Bayangkan kalau seorang anak pernah bertemu sama bapaknya ketika dia lahir sampai besar, akan muncul rasa mantel, muncul rasa dan karu-karu, rasa dan dibiayai. Dan itu tidak boleh ada dalam diri seorang anak. Jika ada, maka sistem pendidikan seorang ibu yang salah. Tidak lama kemudian turun ayat, ini awabil manah, aku melihat dalam tidur. Berarti mimpi. Antar bahu disuruh menyembelih, baru ketemu suruh menyembelih. Goyang pikiran seorang nabi ketika hari itu disembelih. Ya Allah, ini mimpi atau ajian setan hari itu. Ketika terjaga, keraguan yang muncul inilah dinamakan rawayati tarbiyah. Pada hari ke-8 ada puasa sunnah tarbiyah karena keraguan muncul dalam diri Ibrahim. Ini perintah Allah atau bisa setan dan mungkin menyembelih anak. Besoknya tidak mimpi lagi, dikuatkan hari itu sebagai kebenaran. Arafah mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah. Ada nilai Arafah mengetahui sebagai penghilangkan keraguan. Ketika mau disembelih, setan datang menggoda dia. Kemudian apa dengan kalimat apa si anak itu ditanya? Ya anakku, hari ini bapak bikin untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapatmu? Seorang ayah yang baik apa? Meminta pendapat anaknya. Anak yang taat menjawab, wahai bapakku, demi Allah karena perintah Allah hari ini sembelihlah aku karena kecintaan kepada Allah. Jangan kau pandang aku. Jika kau memang susah hari ini, tutuplah mata kami, wahai bapak. Bayangkan anak yang tidak lepas dari pendidikan ibu yang baik akan muncul kalimat yang baik. Bapak dan satu kenikmatan kekuatan iman akan muncul kalimat yang baik dan etika yang baik. Hari itu ketika dibelenggu apa kalimatnya, dilemparlah setan itu disebut dengan balang jumroh. Ketika balang jumroh yang dilempar ada simbol, tapi hati harus benci akan iblis. Kita semuanya itu benci akan setan. Bagaimana cara melempar jumroh? Kalau di Mekah dilempar dengan batu. Kalau di sini dengan kalimat apa yang kita lemparkan hari itu? Keyakinan kuat bahwa apa yang membuat kita jahat itu yang harus kita balas, yang kita lempar dengan kalimat-kalimat penghibah. Ayat kursi kata Allah lewat para iblis menyampaikan kata-kata kepada sahabat untuk menghancurkan mereka. Kemudian apa? Apa yang hebat mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis lagi berkali itu. Kenapa? Anaknya
mulai mengumandangkan kalimat tauhid. Kemudian apa? Dijawablah Allahu Akbar kabir. Dijawab seperti itu. Jika apa komunikasi anak dengan bapak tidak kuatnya, disembelih hari itu. Ketika disembelih Allah tidak ridho, karena tidak mungkin orang tua akan menyembelih anaknya, maka Allah menggantikan. Artinya apa? Pengorbanan kepada Allah. Apa kita korbankan? Waktu sholat al-subuh, enaknya tidur, korbankan nafsu tidur. Itu yang kita sembelih. Ketika enak-enak mengerjakan tugas kalian maghrib isya belum selesai, belum sholat isya, sembelih sifat yang dibudak oleh yang namanya tugas hari itu. Sembelihlah sebentar tugas itu, kerjakan sholat. Itu yang kita gunakan sembelihan dari hari itu. Ketika belum sholat isya atau sholat subuh atau sholat yang lain, jangan sampai pernah ketika waktu istirahat, waktu sholat zuhur sampai selesai istirahatnya belum sholat zuhur, berarti kamu ditundukkan oleh syaitan hari itu. Dikalahkan ketika sama dengan Ibrahim menyembelih anaknya tidak dilaksanakan. Arafah anak sekalian terhadir, khususnya anaknya, terutama yang kelas 12, ketika mau PSG akan datang. Lepas dari sifat suka tidak suka, itu duniamu. Tidak suka tempat PSG-nya, itu duniamu. Kalau mau hidup enak, tidak usah hidup. Tidak semua di sini ingin sekolah di sini. Bisa jadi karena orang tuanya. Tapi ingat hari itu Allah mengatakan dalam kitab Al-Muta'alim, keberhasilan hidup tidak semata-mata ditunjang oleh keinginan orang lain. Tetapi ketika kita itu menerima keinginan yang baik, apa salahnya? Maka disitulah ridho Allah akan datang. Banyak orang cerdas dan pintar karena tidak dapat ridho, hidupnya sulit. Kalaupun kita nilai kita tidak bagus, tapi ridho orang tua, sholat dilakukan, yakin nasib baik akan tetap akan pada kalian. Dan semoga itu semua kalian dapat. Amin. Ingat Ismail, Allah ganjar langsung hari itu. Ketika disembelih Allah enggak itu, tak balas pengorbananmu dan kebaikan. Ajaran kita wahai anak-anak, ketika kamu enak-enak tidur disuruh pakai tugas, ketika masuk lagi sampai sore ada kegiatan sekolah, hari itu kamu berkorban tenaga, berkorban pikiran, macam-macam. Ingat, pengorbanan yang ikhlas tidak akan berbuat jelek. Tidak akan berbuat jelek. Kalau ada hal yang nggak baik, berarti salah niat. Sama dengan orang haji, duitnya ini akeh tapi salah niat, mereka pengen dulu kaji dok, maka pulang jadi haji yang mardut, tertolak. Ketika pulang, sholatnya tidak sholat lagi, sodakonya tidak pernah lagi, sama orang nggak baik, kenapa? Tertolak. Sekolah ketika niatnya salah di sini, maka ilmu yang didapat akan tertolak, hidupnya tidak pernah akan bahagia. Sebagai hal yang terakhir yang saya sampaikan, nilai-nilai ketika kita haji dan berkorban. Kenapa sih menyembelih? Kenapa menyembelih itu dianjurkan untuk zakat? Kenapa menyembelih itu nanti ketika berkorban itu jangan sampai hewan yang lain melihat hewan yang disembelih? Itu sunnah Rasul. Ketika mengasah pisau jangan sampai dia tahu ketika kita mengasah pisau. Intinya pada hewan, Allah mengajari kita hewan hati-hati. Ketika kita diberikan etika kepada hewan, tidak kita lebih baik beretika kepada sesama manusia. Sebanyak apapun haji umroh, kalau sama orang lain di tempat tinggalnya sama Allah yang baik, maksud haji umrohnya. Sebanyak apapun ketika dia sholat sujud, dalam bahasa kasarnya sampai dahinya itu misalnya entek-entek. Tapi sama orang lain yang baik, sholatnya tidak membekas di tempat sujudnya. Kenapa? Tidak mencerminkan sholat. Untuk yang baik, orang salah diingatkan. Ketika salah dengan diri tidak salah. Hidup seperti itu mendoakan kami tidak pernah ada yang jelek dan dia tidak ada yang jahat. Gak ada orang yang tidak dengan temannya. Gak ada orang ketika dia kena pantat orang lain dan dia marah. Gak ada. Semuanya merasa salah itu. Karena hidup seperti itu merasa salah tidak ada orang. Hidup tidak pernah akan ada kesempatan ini. Nilai-nilai yang kita ambil. Oleh karena itu yang pertama, sekolah niat yang benar. Yang kedua, ketika kita ingin sukses, harus berkorban. Yang ketiga, di balik pengorbanan itu ada takdir, tentunya ada Allah. Maka sembahlah kepada Allah, akan hidup kita jadi bahagia. Yang ketiga, yang keempat, mari laksanakan sunnah Rasulullah.
dengan sunnah Rasul itulah maka tambahan rahmat dari Allah akan kita dapatkan. Yang kelima, alhamdulillah kita berbuat sholat, umrah, haji. Ketika kita sama orang tidak baik, menunjukkan suatu hajinya seseorang tidak akan sempurna. Oleh karena itu, selanjutnya sebuah ada kalimat atau kata yang mengatakan ada 5 bukti orang sukses berzikir. Yang pertama, orang itu merasa benar dalam hidupnya. Yang kedua, orang itu mudah tersinggung. Dia tidak pernah koreksi akan diri, tidak bertanya akan apa urusan orang lain atau alasan dia akan seperti itu. Bisa saja tidak sengaja, bisa saja tidak tahu. Yang ketiga, orang itu hidupnya selalu merasa kurang, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Yang keempat, siapa yang sukses dia? Orang yang senantiasa membenci orang yang sukses dan berhasil. Yang terakhir, orang yang selalu merasa menjadi korban orang lain. 5 orang ini yang tidak pernah akan bisa bahagia. Sebagai penutup ayat, wa in ta'amdana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat disyukuri akan mendapat mudah, ketika dikufuri akan menjadi hancurlah kenikmatan yang kita dapat. Semoga Allah mendapatkan nikmat untuk kita, kesuksesan dari kelas 12 dalam PSD, kemudahan dalam hidupnya, kelulusan ketika dia kerja nasional. Semoga mendapatkan pekerjaan yang layak, perguruan tinggi yang baik, mendapatkan keturunan yang sukses dan mapan di dunia akhirat. Dan kelas 10-11 mudah-mudahan dengan kemudahan ini apa yang diinginkan, jangan merasa susah kelas 10. Ini baru awal. Sore hari ini kamu akan ringan masa akan datang. Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan hambanya. Guru tidak akan mungkin memberi beban melebihi batas kemampuan muridnya. Husnudun kepada orang, husnudun kepada guru. Insya Allah hidup kita untuk menjadi masyarakat. Barakallahu likum fi al-Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hadits. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jildahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faya'il hadirun muslim wa nasibina qawla faqad fadal muttaqin wa ta'atin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Salatlah dan berkorbanlah. Kenapa? Allah pasti akan memberikan kebaikan untuk kita pada masa akan datang. Semoga khutbah sedikit ini ada manfaatnya, kemuliaan yang akan kita dapat. Allah meruntuhkan rahmat berkahnya jika masih di langit. Allah mendekatkan jika masih jauh. Allah memuliakan jika memang kita hari ini masih jauh dari kemuliaan. Dan semoga orang tua kita semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, diberikan oleh Allah doa yang mustajabah untuk kita dan kesuksesan hidup kita. Dan semoga keluarga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari bala musibah, dari hamba yang taat ibadah, diberikan oleh Allah kemuliaan. Dan semoga kita bersama mampu untuk meniru, mampu untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan mengambil hikmah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga dengan kebersamaan ini Allah semakin menambah kekuatan hati dan batin. Mohon maaf jika ada salahnya dan jika ada kurangnya. Semoga Allah memulakan kepada kita dan dunia akhirat, mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hajat hidup yang tidak bisa kita ucapkan Allah mengabulkan, dan semoga dalam musibah dijauhkan dari kita, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
أعز الإسلام والمسلمين واغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يسر لنا أمورنا يا الله يسر أمور كلامنا يا الله يسر أمور أسرارنا في أسماء أمور أهل بيتنا يا الله في الدنيا والآخرة واجعلنا وأهل بيتنا سكينة مودة ورحمة اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء ومقتربات رشادك وارزقنا ما ظهر وما بطن ومن أهل بيتنا خاصة وجماعتنا خاصة في أهل بيتنا سكاتا خاصة واجعل المؤمنين عامة اللهم اجعل على من حج في هذه السنة حجا مبرورا وسعيا مسرورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يسر لنا أمورنا يا الله هجرة مكة المكرمة والمدينة المنورة هجرة مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل من أهل العلم وأهل قراءة القرآن وأهل العمل الصالح وأهل صلاة الجماعة وأهل الجنة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله الغفور الرحيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dengan